Ketika topeng itu jatuh, kebenaran selalu lebih kejam dari yang kau bayangkan. Pacarku selingkuh. Orang yang tidur bersamanya adalah sahabat terbaik yang paling kupercaya di dunia ini. Ketika aku mendorong pintu terbuka, mereka berdua terjerat di ranjang ukuran king di kamarku. Udara tebal oleh bau pengkhianatan. Yang satu adalah pria yang berbagi hidup denganku. Yang lain adalah wanita yang bersumpah akan selalu di sisiku. Sebaliknya, mereka bersekongkol. Menginjak-injak kepercayaanku, dia dengan panik menarik selimut menutupi tubuhnya. Dia memucat, tergagap menyebut namaku seolah-olah hanya pura-pura takut bisa menghapus segalanya. Itu menggelikan. Aku tidak menangis. Aku tidak marah dan memberi mereka tontonan. Dengan orang-orang seperti ini, kehilangan kendali adalah cara tercepat untuk merendahkan diri sendiri. Aku hanya mengeluarkan ponselku dan dengan tenang memulai siaran langsung. Begitu kamera menyala, aku melengkungkan bibirku menjadi senyum tipis. Halo semua, malam ini aku menyiarkan drama besar. Judulnya, Bagaimana Sahabat Terbaikku dan Pria yang Paling Kucintai Menggunakan Uangku, Tidur di Ranjangku, dan Mengkhianatiku. Dalam waktu kurang dari 1 menit, jumlah penonton melonjak melewati 10.000. Bagian komentar membanjiri layar sementara kedua orang di tempat tidur semakin panik, bergegas seperti dua badut yang terseret ke sorotan. Aku berdiri santai di depan kamera, membelakangi dinding yang penuh piala dan sertifikat, lalu aku berbicara perlahan. Aku lupa memperkenalkan diri. Aku adalah juara MMA nasional 3 kali, seorang psikolog klinis peraih medali emas, dan juga pemegang saham tunggal terbesar dari platform streaming ini. Aku menatap langsung ke arah mereka berdua, wajah mereka kini pucat pasi, suaraku lembut namun tajam seperti silet. Silakan lanjutkan. Mengapa berhenti sekarang? Drama kotor seperti ini pantas mendapatkan akhir yang pantut. Aku ingin semua orang melihat betapa rendahnya yang disebut sahabat dan cinta bisa jatuh. Di layar ponselku, jumlah penonton langsung meroket dengan kecepatan yang hampir tidak terkendali. 10.000, 30.000, 100.000. Umpan komentar bergulir begitu cepat hingga hampir menutupi seluruh tampilan. Ya ampun, ini intens sejak awal. Seorang ratu yang tetap tenang seperti ini berada di level lain. Tunggu, kamar tidur itu terlihat familiar. Bukankah itu tempatnya Arya Putri? Orang di atas memiliki mata yang tajam. Jadi, siapa wanita ini? Saya kira Arya Putri selalu menampilkan citra elit Jakarta yang tidak terikat. Arya Putri, pacarku selama 3 tahun, adalah seorang influencer gaya hidup terkenal, sangat terkenal sehingga semua orang berasumsi dia dilahirkan di dunia istimewa itu. Tapi hanya aku yang tahu bahwa fasad glamor itu adalah citra yang telah kuciptakan dengan cermat untuknya dari nol. Sekarang wajah yang telah memikat banyak wanita itu adalah topeng kengerian dan kebingungan murni. Dan wanita di sampingnya, Desi Ayu, sahabatku selama 10 tahun, meringkuk di bawah selimut, kepalanya tertutup, suaranya teriakan panik yang teredam. Ria, kau gila? Matikan. Matikan sekarang. Baru saat itulah Arya Putri tampak tersadar dari linglungnya, akhirnya menemukan suaranya. Dia menggertakkan giginya, mencoba berpura-pura marah, tetapi keputusasaan di matanya tidak dapat disembunyikan. Aku bahkan tidak repot-repot melihatnya, dengan santai mengarahkan kamera ke wajahnya, masih merah dari aktivitas mereka, suaraku begitu tenang, itu menakutkan. Izinkan saya memperkenalkan semua orang kepada Arya Putri. Di media sosial, ia menampilkan diri sebagai pewaris masyarakat kelas atas Jakarta yang lajang, tidak tersentuh oleh dunia biasa. Kenyataannya, selama 3 tahun terakhir, ia hidup dari uangku. Aku memiringkan kepalaku sedikit, senyum tak pernah lepas dari wajahku. Jubah batik sutra seharga 10 juta yang dia kenakan, aku membelinya. Jam tangan seharga 70 juta di pergelangan tangannya, hadiah dariku. Dan penthouse yang kalian semua lihat ini. Aku berhenti sejenak sebelum perlahan menutup bibirku. Sertifikatnya atas namaku, suaraku jelas dan nyaring. Disiarkan melalui mikrofon dan kesiaran langsung. Komentar meledak, lintah darat. Aku mengikutinya selama 3 tahun. Itu semua hanya akting. Aku merasa mual.
Aku pernah memberinya 10 kapal pesiar virtual termahal. Dompetku menangis karena kebodohannya. Wanita ini adalah legenda. Bongkar dia. Gadis. Beritahu dia apa artinya menghancurkan hidupmu sendiri. Warna kulit Arya Putri berubah dengan cepat dari merah pada menjadi putih pucat, lalu abu-abu kehijauan, seolah semua darah telah terkuras dari tubuhnya. Dia secara naluriah bergerak untuk merebut ponselku, tetapi matanya menangkap dinding piala kejuaraan MMA di belakangku, dan dia membeku. Pada akhirnya, yang bisa dia lakukan hanyalah berdiri di sana, menggertakkan giginya, suaranya. "Ria, kau melanggar privasiku. Aku bisa menuntutmu." Aku tertawa, tidak keras, tetapi semua orang di ruangan itu bisa mendengar ejekan dingin dan meremehkan di dalamnya. "Tuntut aku?" Ulangku perlahan, seolah baru saja mendengar lelucon paling absurd. "Arya Putri, sepertinya kau sangat panik hingga lupa di mana kau berada." Aku mendongak padanya, setiap kata tajam dan jelas, namun tetap mempertahankan ketenangan seseorang yang memegang kendali penuh. "Ini rumahku. Aku menggunakan ponselku untuk menyiarkan kau selingkuh dariku di ranjangku. Katakan padaku, hukum mana yang melarangku membongkar kebenaran di dalam propertiku sendiri?" Dengan itu, aku mengarahkan kamera ke gumpalan gemetar di bawah selimut. Suaraku tetap lembut, hampir pelan di permukaan, yang justru membuatnya semakin tak tertahankan bagi pendengar. "Dan kau, Desi," aku mengucapkan setiap suku kata. "Sahabatku selama 10 tahun, kau tinggal di apartemen yang kubayar. Kau mengendarai BMW yang kuhadiahkan padamu. Kau menggunakan barang-barang yang kuberikan padamu, hanya untuk berakhir di ranjang pria yang seharusnya menjadi pacarku." Aku berhenti, pandanganku menyapu bentuk itu, mencoba menyusut menjadi tidak ada apa-apa. "Desi, selama ini, apa kau benar-benar berpikir aku tidak bisa melihatnya? Iri hati di matamu setiap kali kau berdiri di sampingku, kau cemburu pada uangku, kemampuanku, keluargaku, pada segala sesuatu yang tidak akan pernah bisa kau raih. Tidak peduli seberapa keras kau mencoba, aku melangkah pelan menuju tempat tidur, bunyi tumitku bergema jelas dalam keheningan yang tegang. Berhenti di tepi, aku menatapnya, suaraku santai, seolah memberikan bantuan langkah. "Hari ini, aku memberimu kesempatan untuk menjadi terkenal. Angkat kepalamu, katakan halo kepada 200.000 orang yang menonton siaran ini. Beritahu mereka bagaimana kau menghabiskan uangku tanpa sedikit pun rasa bersalah dan kemudian berbalik dan menusukku dari belakang dengan begitu indahnya." Di bawah selimut, tubuh Desi gemetar semakin hebat. Didorong hingga batasnya, sisa-sisa terakhir harga diri Arya Putri akhirnya muncul. Dia menarik Desi di belakangnya dan menatapku. Matanya campuran kemarahan dan keputusasaan. "Ria, apa yang kau inginkan? Apa gunanya meledakkan ini untukmu?" Aku menyeringai, senyum di sudut bibirku perlahan semakin dalam. Indah dan mengerikan. Apa gunanya? Aku sedang bersenang-senang. Untuk satu hal, aku berhenti sejenak, lalu dengan santai mengarahkan kamera kembali ke diriku. Cahaya menyinari wajahku, dinding piala yang berkilauan di belakangku, membuat setiap kata yang kuucapkan beresonansi dengan otoritas yang tak terbantahkan. "Oh, dan satu hal lagi yang mungkin kalian berdua tidak tahu." Aku menatap langsung ke lensa, perlahan menekankan setiap kata. "Aku adalah pemegang saham tunggal terbesar dari platform streaming ini." Ruangan itu hening sesaat yang menakjubkan. Aku terus tersenyum. Nada bicaraku elegan seolah mengumumkan sesuatu yang biasa saja. Oleh karena itu, malam ini, setiap dolar yang disumbangkan dalam siaran langsung ini tidak akan disimpan oleh platform. Semuanya akan langsung ditransfer ke dana nasional untuk pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dan perselingkuhan. Mataku menyapu kedua wajah mereka yang pucat pasi, senyumku semakin sempurna. Anggap saja sebagai ucapan terima kasih dari komunitas atas namaku. Lagi pula, tidak semua orang bisa berkontribusi secara menyeluruh untuk tujuan amal menggunakan ketenaran mereka sendiri. Saat kata terakhirku jatuh, obrolan siaran langsung meledak, rentetan ratu, penguasa, legenda. Komentar sepenuhnya menutupi layar. Hadiah virtual bernilai tinggi muncul satu demi satu. Pertunjukan kembang api tanpa henti yang memukau. Dan di seberangku,
Wajah Arya Putri dan Desi begitu pucat hingga kehilangan semua warna. Ekspresi mereka jauh lebih spektakuler daripada hadiah apapun malam itu. Siaran langsung berlangsung sekitar setengah jam sebelum dihentikan dengan anggun karena melanggar pedoman komunitas, perintah yang dikeluarkan oleh akun super administrator platform. Tentu saja, akulah yang memberikan perintah. Pertunjukan yang bagus, jika berakhir terlalu tiba-tiba, membuat penonton merasa tidak puas. Kau harus membiarkannya bertahan sedikit demi sedikit agar para pemain benar-benar merasakan rasa kejatuhan mereka sendiri. Begitu layar ponsel padam, ruangan itu tenggelam dalam keheningan yang menyesakkan, menakutkan. Arya Putri dan Desi buru-buru berpakaian, penampilan mereka yang acak-acakan dan menyedihkan kini benar-benar kehilangan martabat. Mereka tampak seperti dua aktor yang ditarik dari panggung dan dilemparkan ke lumpur, berharap mereka bisa menemukan celah di lantai untuk menghilang. Ria, aku. Arya Putri memulai, suaranya menyakitkan. Aku tidak berbalik, hanya mengucapkan dua kata dingin. Pergi. Setelah berbicara, aku berjalan santai ke jendela dan menarik gorden tebal. Di bawah sana, jalanan entah sejak kapan telah dipadati orang, reporter, streamer, pemburu berita, semuanya tertarik oleh gelombang kejut seismik dari siaran langsung. Kilatan kamera menyala tanpa henti, begitu terang hingga seolah-olah merobek malam, mengubah halaman di bawah menjadi panggung luar ruangan yang memukau. Saat siluetku muncul di balik kaca, kerumunan itu meledak seperti air yang mengenai wajan panas. Apakah Arya Putri ada di sana? Siapa wanita lain itu? Nona Ria, bisakah Anda berkomentar tentang hubungan Anda dengan Arya Putri? Teriakan yang tumpang tindih mendorong suasana ke puncaknya. Detik Desi melihat pemandangan itu, kakinya lemas. Dia roboh ke lantai, wajahnya sepucat seolah jiwanya telah dicabut. Arya Putri tidak jauh lebih baik. Aku tidak perlu melihat lebih dekat untuk tahu bahwa dia mengerti. Ini sudah berakhir. Citra playboy debauched yang telah dia bangun dengan susah payah selama 3 tahun telah hancur total dalam satu malam. Ria, aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Arya Putri tiba-tiba menerjang maju, mencoba meraih kakiku seolah berpegangan pada harapan terakhirnya. Tapi sebelum dia bisa menyentuhku, sebuah tendangan cepat membuatnya terhuyung ke samping. Itu bukan tendangan keras, tapi cukup membuatnya mendarat canggung di lantai dalam tumpukan yang sangat tidak bermartabat. Namun, dia tampak mati rasa terhadap rasa sakit, bergegas kembali berlutut di depanku, menangis dan menampar wajahnya sendiri. Itu aku bodoh. Itu adalah momen kelemahan. Ria, kumohon beri aku satu kesempatan lagi. Bisakah kita mulai lagi? Air mata dan ingus bercampur di wajah yang pernah dipuja banyak orang. Kini hanya kekacauan yang menyedihkan dan menggelikan. Jika ini terjadi sebelumnya, mungkin aku akan merasakan sedikit kesedihan. Tapi sekarang, satu-satunya yang kurasakan adalah gelombang jijik yang muncul dari lubuk perutku. Aku membungkuk, dengan ringan mengetuk wajahnya yang sangat terdistorsi dengan tepi ponselku. Suaraku datar dan dingin seperti es. Arya Putri, hentikan aktingmu. Dia membeku. Aku menatap langsung ke matanya. Seringai tipis bermain di bibirku. Apa kau benar-benar berpikir aku tidak tahu? Di belakangku, bukan hanya Desi yang kau biayai dengan uangku. Saat kata-kata itu jatuh, dia seperti patung. Air mata masih menempel di bulu matanya, tetapi ekspresinya langsung berubah. Pupil matanya menyempit, wajahnya menunjukkan kepanikan yang tak bisa disembunyikan. Kau? Bagaimana kau tahu? Aku berdiri tegak, dengan santai, membersihkan pakaianku, bahkan tidak sudi memberinya pandangan sekilas. Kau tebak? Lalu aku berbicara perlahan. Nada bicaraku kejam dan tenang. Aku memberi kalian berdua 10 menit untuk keluar dari apartemenku. Aku memiringkan kepalaku, mataku melayang ke jalan di bawah, di mana kilatan lampu masih menyala tanpa henti. Bibirku melengkung menjadi senyum tipis. Jika kalian lebih lambat, aku berhenti, lalu menambahkan dengan malas. Misalnya, seorang juara MMA nasional. Dalam momen frustrasi, dengan santai melemparkan seorang pengkhianat dari balkon lantai 2, Arya Putri segera mulai gemetar. Dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun,
Buru-buru menarik Desi yang hampir katatonik dan terhuyung-huyung keluar pintu seperti melarikan diri dari bencana. Aku berdiri diam, memperhatikan sosok menyedihkan mereka mundur. Mataku setenang air yang tak beriak tanpa sedikit pun rasa kasihan atau kasih sayang yang tersisa. Saat itu, ponselku bergetar. Sebuah pesan teks dari asistenku muncul di layar. Nona Ria, semua materi yang dikumpulkan tentang Arya Putri dan Desi Ayu telah dirilis. Mereka saat ini menjadi trending di semua platform media sosial. Pesan lain menyusul dengan cepat. Juga, kami tidak bisa menghubungi Ibu Arya Putri. Saya minta seseorang untuk memeriksanya. Dia dalam penerbangan ke Jakarta. Kemungkinan besar dia akan langsung datang ke sini untuk membuat keributan. Aku melihat layar dan tertawa kecil. Bagus sekali. Aku baru saja berpikir sayang sekali drama ini sepertinya baru saja dimulai. Aku tidak menyangka babak kedua akan tiba di depan pintuku begitu cepat. Aku membalas hanya dengan 2 kata. Biarkan dia datang. Lalu aku menelepon lagi, berdering 2 kali sebelum diangkat. Halo, Bayu. Suara pria yang dalam dan mantap, tenang seperti biasa, terdengar dari ujung sana. Ria, aku melihat siarannya. Kau menanganinya dengan sempurna. Bayu Anggara adalah teman kuliah, salah satu dari sedikit orang yang masih kuhubungi. Dia sekarang adalah kepala perusahaan keamanan swasta terkemuka. Jika aku ahli dalam mengendalikan narasi di ruang rapat, Bayu adalah orang yang paling kupercaya dalam mengamankan dan mengendalikan situasi fisik. Lakukan satu kebaikan untukku, kataku, sambil tenggelam ke sofa, suaraku datar dan jelas. Kirim beberapa anak buahmu untuk mengawasi pintu masuk. Tidak ada yang boleh masuk atau keluar tanpa izin. Semua orang yang muncul malam ini, apakah mereka mencoba masuk atau keluar, perlu dikendalikan. Tidak masalah. Ujung sana berhenti sejenak. Lalu dia bertanya, suaranya membawa sedikit petunjuk lain, termasuk Ibu Arya Putri. Aku tertawa, tetapi tidak ada sedikit pun kehangatan di dalamnya, terutama dia. Aku bersandar, perlahan memutar ponsel di tanganku, setiap kata seringan angin sepoi-sepoi, tetapi menyembunyikan sisi yang tajam seperti silet. Tolong lakukan kebaikan untukku dengan mengundangnya ke lobi. Dan pastikan untuk memilih beberapa reporter dengan sudut kamera terbaik untuk menyiarkan langsung seluruh proses. Aku mengangkat mataku ke jendela, masih diterangi oleh lampu kilat di luar, bibirku melengkung sempurna. Aku ingin semua orang melihat dengan jelas. Mari kita lihat sejauh mana ketidakmaluan dan kurangnya moral dia dan putranya bisa pergi untuk menampilkan tontonan yang begitu berani hari ini. Pagi berikutnya, bel pintu berdering tanpa henti. Suara melengking yang menusuk yang membangunkanku dari tidur. Aku tidak terburu-buru. Seperti biasa, aku dengan santai bangun dari tempat tidur, pergi ke kamar mandi untuk mandi, berganti pakaian olahraga yang rapi, dan baru kemudian berjalan ke layar intercom villa. Di layar, seorang wanita parubaya berjaket bulu dan riasan tebal mendekat ke kamera, berteriak tanpa sedikit pun sopan santun. Dia adalah Shirley Putri, Ibu Arya Putri. Ria Chandra, apakah kau akan membuka pintu ini atau tidak? Beraninya kau memperlakukan putraku seperti ini? Apa yang sebenarnya keluarga kami lakukan padamu? Di belakangnya, beberapa pria berjas hitam berdiri berjejer, wajah mereka tanpa ekspresi, mencegah kerumunan reporter terlalu dekat. Tetapi bahkan dari jauh, lensa mereka diarahkan tepat ke wajahnya yang terdistorsi dan marah, menangkap setiap ekspresi. Aku menekan tombol bicara, suaraku malas dan tenang, disiarkan melalui speaker. Selamat pagi, Bu Shirley. Anda tampak sangat kesal untuk pagi-pagi seperti ini. Mendengar suaraku, Shirley menjadi semakin marah, seolah bensin telah dilemparkan ke api. Kau berani memanggilku Bu Shirley? Kau telah mendorong putraku ke dalam kekacauan ini. Dan kau masih bisa tidur nyenyak? Biar ku beritahu, jika kau tidak memberiku penjelasan yang jelas hari ini, aku akan mati di depan gerbangmu agar seluruh dunia melihatnya. Aku mengangkat alis, kilatan ejekan samar di mataku. Oh, dan penjelasan macam apa yang kau inginkan? Tanyaku santai. Atau mungkin aku harus mengumpulkan semua tas dan jam tangan desainer palsu yang diberikan Arya Putri kepadaku, membungkusnya dengan rapi,
dan mengembalikannya semua kepadamu. Aku memiringkan kepalaku, senyum dingin terbentuk di bibirku. Selama 3 tahun terakhir, untuk membantunya membangun citra anak orang kaya yang sempurna itu, aku menginvestasikan sejumlah besar uang. Sayangnya, dia biasa-biasa saja dan serakah. Dia menggunakan sebagian uang yang kuberikan untuk membeli barang palsu untukku dan sisanya untuk mendukung perselingkuhannya. Aku sudah tahu tentang itu sejak lama. Aku hanya tidak peduli untuk membongkarnya. Aku tidak pernah membayangkan dia akan berani menggunakan fakta itu sebagai bukti untuk memfitnahku. Shirley terdiam selama beberapa detik, tetapi dia dengan cepat mulai berteriak lagi, bahkan lebih keras, seolah volume yang lebih tinggi bisa menenggelamkan kebenaran. Apa yang palsu dan apa yang asli? Jelas kau terobsesi dengan putraku. Kau mendominasi dan mengendalikan. Selalu ingin memilikinya seperti objek. Dia akhirnya menemukan cinta sejati setelah begitu banyak penderitaan. Dan kau menggunakan taktik keji ini untuk menghancurkannya. Ria Chandra, kau benar-benar wanita jahat. Di balik barikade, para reporter siaran langsung hampir ternganga. Bagian komentar online meledak. Wow, logika macam apa ini? Putranya lintah darat dan penipu dan dia masih bisa membelanya sampai sejauh ini. Psikologi yang benar-benar bengkok. Di mata orang seperti dia, putranya selalu tidak bersalah. Dan setiap kesalahan adalah kesalahan wanita. Sang protagonis benar-benar sial. Bukan hanya satu parasit, tetapi seluruh keluarga mereka. Aku melihat ekspresi kemenangan Shirley melalui layar. Senyum di bibirku memudar, hanya menyisakan lapisan dingin. Bu Shirley, aku mulai perlahan. Apakah Anda sadar bahwa fitnah, jika terbukti, dapat menyebabkan tuntutan pidana? Shirley sedikit goyah tetapi dengan cepat mendapatkan kembali keberaniannya. Semua yang saya katakan adalah kebenaran. Jika Anda melakukannya, mengapa takut orang membicarakannya? Baiklah. Aku mengangguk, lalu dengan tenang menekan tombol untuk membuka gerbang utama. Anda ingin masuk dan berbicara? Saya akan membiarkan Anda masuk. Berpikir aku mulai gugup, Shirley segera mengangkat dagunya, menyesuaikan jaket bulu minknya, dan melangkah masuk dengan angkuh seolah-olah dialah yang berkuasa. Para reporter melihat kesempatan mereka dan mencoba menyerbu masuk, tetapi segera dihalangi di gerbang oleh anak buah Bayu. Maaf, ini properti pribadi. Personel tidak berizin tidak diizinkan. Shirley berbalik, suaranya tajam. Biarkan mereka masuk. Saya ingin seluruh negeri melihat wajah asli gadis ini. Tapi penjaga keamanan berdiri seperti tembok kokoh. Tak bergerak, frustrasi. Dia hanya bisa menelan amarahnya, bergumam kutukan di bawah napasnya saat dia memasuki ruang tamu sendirian. Saat dia melihatku duduk santai di sofa, secangkir kopi di tangan, kemarahannya kembali menyala. Ria Chandra, kau. Tunggu, Bu Shirley. Aku mengangkat tangan. Memotongnya, nada bicaraku tetap tenang. Meletakkan cangkir kopi, aku membungkuk dan menarik setumpuk dokumen tebal dari laci di bawah, melemparkannya ke meja kopi di depannya. Ini adalah laporan rekening bank terperinci dari semua pengeluaran Arya Putri selama 3 tahun terakhir. Aku bersandar, suaraku lambat dan hati-hati, termasuk jaket bulu mink yang Anda kenakan, rumah yang dia beli untuk saudara laki-laki Anda, dan semua uang yang dia transfer ke hubungan luar. Ekspresi Shirley langsung berubah. Tangannya yang memegang kertas mulai gemetar terlihat jelas. Semakin dia membalik, semakin pucat wajahnya, seolah setiap baris teks menguras kekuatan terakhirnya. Tidak mungkin, dia bergumam, suaranya mulai pecah. Tidak mungkin. Aku tertawa kecil, dingin. Apakah Anda benar-benar berpikir dia sehebat itu? Anda pikir dia seorang jenius bisnis yang bisa menghasilkan jutaan dari beberapa siaran langsung? Anda pikir koneksi sosial, sumber daya, kontrak, dan ketenaran itu muncul begitu saja? Aku berdiri dan berjalan menuju ke arahnya selangkah demi selangkah. Aku menatapnya, pandanganku tenang dan tajam, seolah mengupas topeng terakhirnya. Selama 3 tahun, dia makan makananku, memakai pakaianku, tinggal di rumahku. Aku secara pribadi membangun citranya, membimbingnya, membuka jalan baginya.
Mengubah seorang pria tanpa apa-apa menjadi sapi perah untuk seluruh keluarga Anda? Aku berhenti, lalu bertanya dengan sangat pelan. Aku benar-benar ingin tahu, dengan cara apa saya pernah memperlakukan Anda dan putra Anda secara tidak adil? Tanpa menunggu jawabannya, aku melanjutkan, suaraku semakin dingin. Dan bagaimana dengan kalian berdua? Dia menggunakan uangku untuk berpesta, untuk pamer, untuk mendukung wanita simpanannya, untuk membawa wanita ke rumahku, keranjangku. Dan Anda berpura-pura tidak peduli untuk menikmati hidup mewah. Anda mengambil keuntungan dariku, namun masih merasa aku tidak cukup lembut, tidak cukup patuh, tidak cukup seperti menantu perempuan yang Anda inginkan. Aku menatap langsung ke matanya, yang kini menunjukkan tanda-tanda kepanikan yang jelas. Setiap kata yang kuucapkan ringan namun berat seperti palu. Bu Shirley, seseorang tidak boleh terlalu serakah. Ketika Anda menikmati hal-hal yang bukan milik Anda harus siap untuk membayarnya kembali sepenuhnya ketika saatnya tiba. Aku melengkungkan bibirku sedikit. Dengan bunga, Shirley membuka mulutnya, tetapi tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Bibirnya bergetar, dan setumpuk kertas di tangannya jatuh ke lantai, berserakan di kakinya. Aku tidak melihatnya lagi, hanya mengangkat ponselku, menelepon asistenku, dan mengaktifkan mode speaker. Suara asistenku terdengar cepat, jelas, dan profesional. Nona Ria, semua yang Anda instruksikan telah selesai. Bagus, jawabku datar. Laporkan. Kami telah secara resmi mengajukan gugatan terhadap Arya Putri atas penipuan dan penggelapan. Selama ia mengelola urusan perusahaan, ia menggunakan sumber daya internal untuk keuntungan pribadi dengan total jumlah yang terlibat melebihi 75 miliar. Selain itu, kami telah menyerahkan semua bukti terkait penghindaran pajaknya. Dirjen Pajak telah meluncurkan penyelidikan. Asistenku berhenti sejenak. Adapun Shirley Putri, apartemen di pusat kota dan 7,5 miliar di rekening atas namanya semuanya berasal dari aliran kas ilegal. Kami telah secara resmi mengajukan permohonan pembekuan semua aset. Setiap kata dari asistenku bergema di ruangan yang sunyi, begitu jelas sehingga tidak ada yang bisa berpura-pura salah dengar. Mata Shirley terbelalak lebar. Ketika dia mendengar kata-kata, bekukan semua aset, perilaku agresif di wajahnya lenyap sepenuhnya. Seluruh tubuhnya tampak terkuras kekuatannya. Dia terhuyung sekali, lalu ambruk ke lantai, tidak sadarkan diri. Shirley dibawa pergi oleh ambulans yang kupanggil. Sebelum pergi, para medis yang bertugas memberiku tatapan penuh simpati. Mungkin di matanya, aku hanyalah seorang gadis malang yang didorong hingga batasnya oleh keluarga mertua yang mengerikan. Aku tidak menjelaskan. Aku hanya mengangguk sopan, mengucapkan terima kasih pelan, dan melihat pintu perlahan menutup, ruang tamu kembali ke ketenangan semula. Aku berdiri di dekat jendela, diam-diam memandang keluar. Para reporter masih berkemah di depan gerbang. Tak satu pun dari mereka yang mau pergi. Lensa mereka semua mengarah padaku, seolah kemunculanku kembali akan langsung mengubah tempat ini menjadi titik fokus baru kota. Aku tahu betul, drama ini baru saja dimulai. Tidak butuh waktu lama bagi Arya Putri untuk menerima panggilan dari pengadilan dan polisi. Mungkin baru saat itulah dia benar-benar menyadari bahwa aku tidak berniat hanya membuat keributan dan membiarkannya begitu saja. Ketika aku bergerak, sama sekali tidak ada jalan keluar yang tersisa bagi para pengkhianat. Sejak hari itu, ponselku dibanjiri panggilan dan pesan darinya. Isinya selalu sama, kadang memohon, kadang bertobat, kadang mengancam, tetapi selalu berakhir pada keinginannya agar aku bersikap lunak, untuk memberinya jalan keluar. Aku tidak repot-repot membalas sekalipun, hanya memblokir nomornya. Dibandingkan dengan Arya Putri, Desi memilih pendekatan yang berbeda. Dia mengirimi saya teks yang begitu panjang sehingga melelahkan hanya untuk melihatnya. Setiap baris berusaha menggambarkan penderitaan dan penyesalan. Dia bilang dia tahu dia salah, bahwa itu adalah momen kebodohan, bahwa dia juga korban yang ditipu oleh Arya Putri. Dia bahkan mengatakan bahwa dia selalu menganggap saya sebagai saudara perempuannya yang paling disayanginya, teman terpenting dalam hidupnya. Akhirnya, dia memohon maaf karena dia tidak bisa kehilangan kehidupan yang dia miliki saat ini.
Saya membaca kata-kata yang tidak tulus itu, dan merasa semuanya lucu. Seseorang yang telah mengkhianati saya begitu dalam masih bisa menulis prosa yang begitu tulus seolah-olah dia adalah korban paling menyedihkan dalam cerita itu. Saya membalas hanya dengan 4 kata, "Kau yang menabur, kau yang menuai." Lalu saya memblokir nomornya juga. Saya pikir setelah pukulan itu, kedua orang itu tidak akan punya energi untuk mengganggu saya lagi untuk sementara waktu. Tapi saya jelas meremehkan ketidakmaluan mereka. Hanya 2 hari kemudian, narasi baru yang aneh mulai beredar online. Sejumlah akun pemasaran dan influencer mulai memposting artikel dengan nada yang setengah objektif, setengah memimpin. Mereka mengatakan saya menggunakan kekuasaan saya untuk menggertak mereka, bahwa saya bertindak terlalu jauh. Mereka berpendapat bahwa meskipun Arya Putri salah, dia tidak pantas memiliki hidupnya dihancurkan sepenuhnya. Beberapa bahkan dengan berani menyimpulkan bahwa saya adalah tipe wanita yang terlalu dingin dan mendominasi. Jadi diselingkuhi tidak mengejutkan. Pada saat yang sama, masa lalu Desi diseret keluar. Seseorang menulis tentang latar belakangnya yang miskin, tumbuh tanpa cinta, menjalani hidup yang sulit sejak usia muda. Dan saya, seorang ahli waris sendok perak yang lahir di garis finish, digambarkan sebagai seseorang yang menjaganya seperti benda dekoratif, menggunakan amal untuk menghancurkan harga dirinya, menyebabkan dia perlahan kehilangan arah dan membuat kesalahan. Artikel-artikel panjang bertele-tele ini, yang tampaknya penuh simpati dan keadilan, pada kenyataannya adalah interpretasi yang menyimpang dari kebenaran. Mereka menyebar seperti virus di semua platform. Opini publik mulai bergeser. Warganet yang tidak tahu cerita lengkap mulai menyerbu untuk menyerang saya. Beberapa bahkan mulai mengasihani Arya Putri dan Desi. Postingan media sosial saya dibanjiri komentar-komentar kejam. Wanita ini mengerikan. Medusa di kehidupan nyata. Selingkuh itu salah, tapi menyudutkan seseorang sampai sejauh ini sungguh kejam. Desi yang benar-benar menyedihkan. Dia salah berteman, diperlakukan seperti pion oleh wanita kaya untuk mengendalikan hidupnya. Saya melihat kata-kata itu tanpa marah. Bahkan, saya tertawa karena saya tahu persis apa ini. Serangan balik Arya Putri dan Desi. Mereka pasti telah mengumpulkan sisa uang terakhir mereka untuk menyewa tim PR profesional, berencana menggunakan cerita sedih untuk mendapatkan simpati dan membalikkan opini publik. Idenya tidak buruk. Sayangnya bagi mereka telah memilih lawan yang salah. Aku membuka laptopku dan masuk ke akun email lama yang jarang digunakan. Di kotak masuk terdapat email yang tidak pernah dihapus. Pengirimnya adalah detektif swasta yang telah kusewa beberapa waktu lalu. Di dalamnya ada pemeriksaan latar belakang Desi yang sangat rinci beserta file video terenkripsi. Aku mengklik video itu. Adegan itu adalah restoran kelas atas. Desi sedang makan malam dengan seorang pria paruh baya yang berperut buncit. Sepanjang makan, pria itu dengan santai meletakkan tangannya di paha Desi sambil berbicara. Desi tidak bergeming. Sebaliknya, dia tersenyum menawan, secara proaktif menuangkan anggur untuknya, dengan lembut merayu seolah-olah dia sudah terlalu familiar dengan interaksi semacam ini. Aku langsung mengenali pria itu. Dia adalah Bapak Wisnu, direktur sebuah perusahaan hiburan, terkenal di industri ini karena kehidupan pribadinya yang cabul dan berantakan. Video itu diberi stempel waktu 6 bulan yang lalu, tepat sekitar waktu Desi mulai berkencan dengan Arya Putri. Aku mempercepat hingga akhir. Bingkai terakhir menunjukkan Desi bergandengan tangan dengan Bapak Wisnu berjalan ke hotel mewah. Aku menutup video, senyum tipis di bibirku, tetapi hiburan di mataku membeku. Desi, kau suka bermain sebagai korban, bukan? Baiklah, jika kau ingin menampilkan drama tragis seperti itu, aku akan membiarkan kebenaran itu sendiri menampar topeng itu dari wajahmu. Aku secara anonim mengirim video dan laporan investigasi ke beberapa blog gosip paling berpengaruh dan akun pembongkar kejahatan online. Pesan terlampir hanya berisi 1 kalimat. Bagian kedua dari drama terbesar tahun ini resmi tayang. Setelah melakukan semua itu, aku menutup laptopku. Tapi entah kenapa, aku tidak merasakan kelegaan yang kuharapkan. Saat itu, layar ponselku menyala. Itu adalah pesan teks dari Bayu. Jangan hiraukan keributan online. Diikuti dengan stiker tepukan kepala,
sesuatu yang sama sekali bertentangan dengan citranya yang tenang dan tabah. Aku menatap layar selama beberapa detik sebelum membalas dengan emoji oke. Pesan berikutnya datang dengan cepat. Ada sesuatu yang menurutku harus kau ketahui. Aku sedikit mengernyit, jariku melayang di atas layar. Apa itu? Bayu membalas dengan cepat. Pihak Desi mungkin melakukan lebih dari sekadar menyewa firma PR. Pandanganku menggelap. Apa maksudmu? Ada keheningan singkat di ujung sana sebelum dia mengirim pesan berikutnya. Orang-orangku menemukan bahwa dia telah berhubungan dengan seorang pria bernama Rio Prasetyo. Dia adalah mantan pasienmu. Saat aku melihat nama itu, jantungku mencengkeram. Rio Prasetyo, dua kata itu seperti jarum dingin, langsung menusuk ketenangan yang telah kucoba pertahankan dengan susah payah. 3 tahun lalu, dia adalah kasus yang kutangani sendiri, seorang pasien dengan gangguan delusi, memiliki obsesi patologis dan fiksasi romantis yang menyimpang pada terapisnya. Butuh waktu 1 tahun penuh dedikasi profesional dan kesabaran bagiku untuk membimbingnya kembali ke kehidupan normal. Ketika perawatan berakhir, kami menandatangani perjanjian kerahasiaan yang ketat dan sepenuhnya menghentikan semua kontak. Kami belum pernah berinteraksi sekalipun sejak itu, dan sekarang Desi telah menemukannya. Bagaimana? Dan yang lebih penting, apa yang dia inginkan? Sebuah pemikiran dingin melintas di benakku. Aku segera menelepon asistenku, memintanya untuk menyelidiki tujuan Desi mendekati Rio Prasetyo secepat mungkin. Setengah jam kemudian, dia menelepon kembali, suaranya berat sejak kalimat pertama. Nona Ria, saya khawatir situasinya tidak bagus. Aku tetap diam, ujung jariku mengencang di meja. Desi menghasut Rio Prasetyo untuk mengajukan pengaduan terhadapmu ke Ikatan Psikolog Indonesia. Dia mengklaim bahwa selama proses konsultasi, Anda secara tidak etis memanipulasi jiwanya dan bahkan mengungkapkan informasi pribadi. Aku membeku sesaat. Di bidang konseling psikologi, dosa terbesar adalah melanggar etika profesional dan kerahasiaan klien. Jika tuduhan ini terbukti, harga yang akan kubayar lebih dari sekadar reputasiku. Lisensiku bisa dicabut, kredibilitas bertahun-tahun yang telah kubangun dengan susah payah dihancurkan, dan bahkan menghadapi konsekuensi hukum. Baru saat itulah aku benar-benar mengerti. Ini adalah pukulan fatal yang telah disiapkan Desi untukku. Dia tahu bahwa uang dan ketenaran adalah hal-hal yang tidak terlalu kuperdulikan. Tapi profesiku berbeda. Itu adalah sesuatu yang benar-benar kucintai. Jalan di mana aku telah mencurahkan hati, harga diri, dan tahun-tahun. Itu adalah jangkar dan batas terakhirku. Aku menutup mata, memaksa diriku menarik napas dalam-dalam sebelum bertanya. Suaraku mantap. Apakah dia punya bukti? Dia punya. Asistenku membalas dengan cepat, suaranya semakin berat. Tidak jelas dari mana Desi mendapatkannya, tetapi dia memiliki rekaman sesi antara Anda dan Rio Prasetyo. Saya sudah mendengarkannya. Itu adalah klip audio yang diedit dengan sengaja, benar-benar memutarbalikkan konteks dan makna sebenarnya dari kata-kata Anda. Dia berhenti lalu menambahkan, saat ini, klip audio itu bersama dengan pengaduan resmi yang ditandatangani oleh Rio Prasetyo sendiri telah diserahkan kepada Komite Etika IPA. Aku membuka mata, pandanganku menjadi lebih dingin dan lebih jernih dari sebelumnya. Serangan yang ditujukan langsung ke fondasiku. Tepat, berbisa, tidak memberi ruang untuk bernapas. Desi, aku benar-benar meremehkannya. Apa yang harus kita lakukan sekarang, Nona Ria? Tanyaku asistenku. Suaranya dipenuhi kekhawatiran. IPA telah mengirim email yang meminta penjelasan tertulis dalam waktu 3 hari, dan kerjasama Anda dengan penyelidikan. Aku mengerti, jawabku perlahan, suaraku anehnya tenang. Tolong balas untukku, beritahu mereka bahwa aku akan hadir dan sepenuhnya siap untuk sidang. Tapi, tidak ada tapi, aku memotongnya. Setiap kata tajam dan jelas. Orang yang tidak bersalah tidak perlu takut. Jika dia ingin memainkan permainan ini, maka aku akan memainkannya bersamanya sampai akhir. Setelah menutup telepon, aku membuka laptopku dan mulai mengambil semua file konsultasi Rio Prasetyo dari 3 tahun yang lalu. Catatan dari setiap sesi terapi,
penilaian psikologis, dan semua rekaman audio dan video yang disimpan selama proses perawatan. Aku selalu teliti, hampir terobsesi dalam pekerjaanku sebagai konsultan senior. Aku tidak pernah membiarkan diriku lengah dalam pencatatan justru untuk mempersiapkan keadaan yang tidak terduga. Aku tidak pernah berpikir bahwa kehati-hatian inilah yang suatu hari nanti akan menyelamatkan karirku. Saat aku sedang fokus meninjau dokumen, bel pintu berdering lagi. Berpikir itu salah satu anak buah Bayu. Aku tidak terlalu memperhatikannya dan pergi untuk membuka. Tapi saat pintu terbuka, orang yang berdiri di depanku adalah orang terakhir yang itu adalah Desi. Dia terlihat jauh lebih lusuh daripada 2 hari yang lalu. Lingkaran hitam di bawah matanya tidak mungkin disembunyikan, dan warna kulitnya pucat pasi. Sayangnya, tidak peduli seberapa keras dia mencoba memproyeksikan citra menyedihkan, itu tidak cukup untuk membangkitkan belas kasihan. Sebaliknya, itu hanya membuat aktingnya semakin transparan. "Ria," dia memulai, air mata sudah menggenang. "Aku tahu aku salah. Bisakah kau memaafkanku?" Aku bersandar di kusen pintu, dengan tenang, menyaksikan penampilannya, suaraku tanpa emosi. "Hanya itu yang ingin kau katakan?" "Tidak." Dia menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa, matanya merah dan suaranya tersendat. "Aku datang untuk memohon padamu agar melepaskan Arya Putri. Dan aku juga, Ria. Persahabatan kita selama 10 tahun. Apakah itu tidak berarti apa-apa? Apakah kau benar-benar ingin mendorong kami ke tepi jurang?" Mendengar itu, aku tertawa, tawa lembut, tetapi ejekan di dalamnya tidak dapat disembunyikan. "Desi, apa kau bingung tentang sesuatu?" Aku menatap langsung ke matanya. "Yang mengkhianati persahabatan 10 tahun kita adalah kau, bukan? Yang menghabiskan uangku sambil naik keranjang yang seharusnya menjadi pacarku juga kau. Dan yang, setelah terbongkar, tidak merasa menyesal dan malah mati-matian menghancurkan karierku. Bukankah itu masih kau?" Setiap kalimat yang kuucapkan lebih tenang dari sebelumnya, yang hanya membuat wajah Desi semakin pucat. Jelas, dia tidak menyangka aku akan tahu begitu cepat, melihat bahwa air mata dan permohonannya tidak ada efeknya. Ekspresinya langsung berubah. Kelemahan di wajahnya terkoyak, digantikan oleh kebencian yang bengkok dan keras kepala. "Ria, jangan berani-berani kau bertindak terlalu jauh." Dia mendesis, suaranya tiba-tiba tajam. "Biar ku beritahu, masalah dengan Rio Prasetyo ini hanyalah permulaan. Kau mendorongku sampai begini, jadi sekarang tidak ada yang tidak akan kulakukan, begitukah?" Aku menyilangkan tangan, menatapnya seolah menonton drama kelas 3. "Jadi, apa langkahmu selanjutnya? Mencari beberapa mantan pasienku lagi, memikat mereka, atau memaksa mereka untuk mengarang beberapa cerita lagi untuk mengeroyokku?" Desi membeku. Keraguan singkat itu adalah semua yang kubutuhkan untuk mengetahui bahwa aku benar. Aku melangkah maju, mendekatkan jarak di antara kami. Suaraku semakin pelan, semakin dingin, setiap kata jelas menakutkan. "Desi, apa kau benar-benar berpikir kau bisa melakukan semua ini tanpa meninggalkan jejak?" Aku menatap matanya, bibirku sedikit melengkung. "Video kau dan Bapak Wisnu di hotel itu. Apa kau ingin aku mengirim versi lengkap tanpa sensor, definisi tinggi, ke setiap media hiburan besar online?" Wajah Desi menegang, aku melanjutkan, tidak memberinya kesempatan untuk menyela. "Atau bagaimana dengan waktu kau menggelapkan uang dari perusahaan ayahmu sendiri untuk menutupi hutang judimu? Apa kau ingin aku meneruskan bukti aslinya langsung kepadanya?" Dengan setiap kata, wajahnya menjadi semakin pucat. "Tapi aku belum selesai. Dan masa lalu tragis yang kau gunakan untuk mendapatkan simpati online itu." Aku memiringkan kepalaku, pandanganku sedingin es. "Apa kau yakin ingin aku mempublikasikan fakta bahwa kau adalah orang yang mendorong adikmu sendiri dari tangga, membuatnya cacat seumur hidup, hanya untuk dengan tenang menyalahkan dirinya?" Kali ini, Desi benar-benar membeku. Saat aku selesai, wajahnya pucat pasi, sama sekali tidak ada darah. Seluruh tubuhnya gemetar tak terkendali, seolah sentuhan sekecil apapun akan menyebabkannya hancur. "Kau, bagaimana kau bisa tahu semua itu?" Aku berdiri tegak,
menatapnya dengan ketenangan yang hampir kejam. Karena aku bukan hanya seorang psikolog, aku berhenti, lalu melanjutkan, mengucapkan setiap kata. Aku seorang psikolog yang cukup baik untuk melihat menembus hati orang dan cukup sadar untuk mengikuti kebenaran sampai akhir. Rahasia-rahasiamu tidak pernah begitu tersembunyi dariku. Bibirku sedikit melengkung, suaraku masih lembut, tetapi kata-kataku tidak memberi ruang untuk mundur. Jadi, Desi, singkirkan trik-trik kecilmu yang menyedihkan itu. Kalau tidak, orang berikutnya yang berdiri di depanmu bukan aku, tetapi seorang sipir dan teman satu selmu. Dengan itu, tanpa memberinya sedetik pun untuk bereaksi, aku membanting pintu hingga tertutup. Seketika, ketukan panik dan campuran kacau isakan dan kutukan datang dari sisi lain. Aku berdiri diam di foyer selama beberapa detik, lalu melanjutkan seolah tidak terjadi apa-apa. Aku tahu aku telah memenangkan putaran ini, tetapi anehnya aku tidak merasakan kegembiraan kemenangan. Yang tersisa hanyalah kelelahan yang tumpul dan meresap yang menyebar dari lubuk jiwaku, tidak mungkin dihilangkan. 3 hari kemudian, sidang di Ikatan Psikolog Indonesia dilaksanakan sesuai jadwal. Ketika aku masuk, ruang konferensi kecil itu sudah penuh. Selain anggota komite etik, ada Rio Prasetyo beserta 2 wajah yang tidak mengejutkan, Desi dan Arya Putri. Mereka ada di sana dengan dalih menjadi keluarga pendukung Rio. Duduk di sudut, tampak tidak mencolok, tetapi jelas ada di sana untuk menyaksikan kejatuhanku. Saat dia melihatku, tatapan Desi melesat, matanya dipenuhi racun yang tidak terselubung. Arya Putri kebalikannya. Dia menundukkan kepalanya, tidak berani menatapku, sikapnya yang bersalah hampir lucu. Sedangkan Rio, dia duduk di kursi roda, wajahnya pucat, matanya melesat gugup, seluruh dirinya memancarkan kecemasan yang tidak bisa disembunyikan. Aku berjalan ke sisi lain meja, menarik kursi, dan duduk, suaraku setenang seolah menyapa kenalan lama. Rio, sudah lama. Mendengar suaraku, tubuhnya tersentak. Dia menundukkan kepalanya lebih rendah, sepenuhnya menghindari tatapanku. Sidang segera dimulai. Ketua komite berbicara terlebih dahulu, memegang pengaduan Rio dan membacakan isinya dengan lantang untuk seluruh dewan. Dalam surat itu, Rio secara emosional menuduh bahwa selama terapi kami, aku telah memanfaatkan kepercayaannya untuk memanipulasi psikologinya, secara sistematis mengendalikan persepsinya, mengintip kehidupan pribadinya di luar batas profesional, dan bahkan melanggar kenangan paling intimnya. Semuanya untuk memuaskan kesenangan sakitku sendiri. Disertai dengan ini adalah rekaman audio yang diedit dengan jahat. Mendengarkan klip itu saja, suaraku dapat dengan mudah disalahartikan sebagai mengarahkan, memaksa, dan sengaja menginterogasi. Ketua menutup file dan menatapku. Ekspresinya serius. Nona Ria, mengenai tuduhan Bapak Prasetyo dalam rekaman ini, apakah Anda punya penjelasan? Seketika, semua mata di ruangan itu beralih kepadaku. Aku bisa melihat kegembiraan di wajah Desi. Bahkan Arya Putri, yang selama ini menghindari tatapanku, tidak bisa menyembunyikan kilatan harapan di matanya. Mereka semua mengira aku terperangkap, tetapi aku tidak terburu-buru menjawab. Aku perlahan membuka koper yang kubawa, mengeluarkan laptop dan file tebal dan meletakkannya dengan rapi di atas meja. Tentu saja saya punya, kataku dengan senyum tipis. Tetapi sebelum saya menjelaskan, saya ingin mengundang anggota komite dan Bapak Prasetyo untuk menonton video lengkap yang belum diedit terlebih dahulu. Aku menghubungkan laptop ke proyektor ruangan, dan layar besar perlahan menyala. Itu menunjukkan ruang konsultasiku dari 3 tahun yang lalu, sebuah ruang yang familiar, tenang, dan pribadi. Dalam bingkai itu, Rio dan aku duduk berhadapan. Stempel waktu di sudut dengan jelas bertuliskan, 3 tahun lalu. Suara Rio di video berbicara terlebih dahulu, jauh lebih gelisah dan tidak teratur daripada dirinya saat ini. Dokter Ria, saya merasa seperti akan gila. Saya tidak bisa mengendalikan diri lagi, saya memikirkan Anda sepanjang hari. Saya ingin tahu segalanya tentang Anda. Anda pikir saya sakit, bukan? Anda meremehkan saya, bukan? Dalam video, aku mendengarkan dengan tenang sebelum membalas dengan lembut, suaraku tegas namun hangat.
Saya sama sekali tidak meremehkan Anda, Rio. Saya mengerti apa yang Anda rasakan. Dalam psikologi, ini dikenal sebagai transferensi. Ini bukan reaksi yang tidak biasa selama terapi, dan banyak klien mengalami kondisi serupa. Yang perlu kita lakukan hari ini bukanlah lari dari itu, tetapi menghadapinya bersama dan belajar bagaimana memprosesnya dengan cara yang sehat. Video berlanjut, mendokumentasikan seluruh proses terapinya. Mendengar, berempati, menganalisis akar penyebab masalahnya, dan selangkah demi selangkah membantunya melepaskan emosi yang terpendam, mengidentifikasi distorsi kognitifnya, dan perlahan keluar dari kegelapan dirinya sendiri. Klip audio yang diubah itu sebenarnya hanya sebagian kecil dari sesi teknik terapi kursi kosong. Dalam sesi itu, aku membimbingnya untuk membayangkan ibunya yang terasing yang telah meninggalkannya saat kecil duduk di depannya dan untuk menyuarakan semua perasaan yang telah lama ditekan, tetapi dikeluarkan dari konteks. Rekaman itu diputarbalikkan menjadi bukti saya memaksa klien untuk mengungkapkan detail pribadi. Video berlangsung selama 1,5 jam. Selama waktu itu, ruang sidang hampir sepenuhnya hening. Tidak ada yang berbicara karena semuanya terlalu jelas. Orang di depan mereka bukanlah seorang profesional yang menyalahgunakan posisinya untuk memanipulasi pikiran seseorang, tetapi seorang psikolog yang berdedikasi, profesional, dan tenang yang secara ketat mematuhi batasan etisnya. Ketika video berakhir, aku mematikan proyektor, mengambil file tebal di atas meja, dan menyerahkannya kepada setiap anggota komite. Ini adalah file terapi lengkap untuk sesi 1 tahun saya dengan Rio Prasetyo. Total 50 sesi. Aku berbicara perlahan dan jelas. Ini termasuk rencana perawatan, evaluasi kemajuan di setiap tahap, dan formulir persetujuan yang ditandatangani dari setiap sesi, semuanya bertanda tangan Bapak Prasetyo sendiri. Aku mendongak ke dewan, suaraku tenang, tetapi tegas. Saya percaya bahwa sebagai profesional, Anda lebih dari mampu membedakan antara bukti asli dan fabrikasi yang direncanakan dan jahat. Ketua komite mengambil file, ekspresinya semakin tegas. Anggota lain segera mulai memeriksa dokumen. Adapun Rio, wajahnya pucat pasi, tubuhnya gemetar tak terkendali, semua ketenangan hilang. Wajah Desi dan Arya Putri semakin pucat setiap detik. Mereka telah merencanakan segalanya, tetapi mereka tentu tidak pernah menyangka aku akan menyimpan bukti yang begitu lengkap dan tak terbantahkan. Setelah beberapa saat, Ketua meletakkan file di atas meja, pandangannya beralih ke Rio, tajam seperti pisau bedah. Bapak Prasetyo, dia memulai, setiap kata membawa tekanan yang luar biasa. Pada titik ini, apakah ada hal lain yang ingin Anda katakan? Apakah Anda masih mempertahankan semua tuduhan dalam pengaduan ini? Bibir Rio bergetar. Aku. Dia tergagap, tidak bisa membentuk kalimat yang koheren. Dia secara naluriah melirik Desi seolah mencari tali penyelamat terakhir, tetapi Desi segera memalingkan muka, berpura-pura sama sekali tidak terlibat. Pada titik ini, satu-satunya pikirannya adalah menyelamatkan dirinya sendiri. Arya Putri tampak seperti dia berharap bisa menghilang saja. Pada saat itu, kilatan keputusasaan yang intens melintas di mata Rio. Lalu, tiba-tiba, dia berteriak, suaranya pecah karena panik. Itu dia. Desi yang menyuruhku melakukannya. Seluruh ruangan terkejut. Rio menunjuk jari yang gemetar langsung ke Desi, matanya merah. Dia menjanjikanku 3 miliar. Dia menyuruhku maju dan berbohong tentangmu. Dia bilang jika aku bisa menghancurkanmu, dia akan bersamaku. Wajah Desi memucat. Kau berbohong. Dia menjerit, hampir melompat dari kursinya. Aku tidak melakukan hal seperti itu. Aku tidak berbohong. Rio berteriak begitu gelisah hingga dia mencoba mendorong dirinya keluar dari kursi rodanya hanya untuk ambruk kembali ke dalamnya. Aku punya bukti. Aku punya transfer uang darimu dan pesan teks. Dia meraba-raba ponselnya. 2 anggota komite segera melangkah maju dan mengambil ponselnya dengan seluruh dewan sebagai saksi. Dalam beberapa menit, log obrolan, riwayat transaksi, dan setiap pertukaran antara Rio dan Desi ditampilkan di monitor tinjauan internal. Tidak ada celah, tidak ada ruang untuk penyangkalan. Buktinya tak terbantahkan. Pada saat itu, Desi tidak bisa lagi menyangkal apapun.
seolah semua kekuatannya telah terkuras. Dia merosot kembali ke kursinya, matanya kosong dan tak bernyawa. Dalam sekejap, topeng terakhirnya telah terlepas. Hasil sidang, tentu saja, persis seperti yang kuharapkan. IPA tidak hanya menolak semua tuduhan terhadapku, tetapi juga mengumumkan di tempat bahwa mereka secara permanen mencabut kredensial profesional Desi. Ya, dia juga belajar psikologi, tetapi sayang sekali setelah lulus dia tidak pernah benar-benar memasuki profesi itu berdasarkan kemampuannya sendiri. Secara bersamaan, tindakannya dan Rio yang memfitnah dan berniat jahat, langsung dirujuk ke pihak berwenang untuk tindakan lebih lanjut. Adapun Arya Putri, sebagai kaki tangan, dia tentu saja tidak bisa lepas dari keterlibatannya. Konspirasi yang direncanakan dengan cermat telah berakhir dengan cara yang begitu ironis sehingga membuatmu ingin tertawa. Ketika aku melangkah keluar dari gedung IPA, sinar matahari di luar begitu terang hingga membuatku menyipitkan mata. Mobil Bayu sudah terparkir di tepi jalan. Dia bersandar di pintu. Melihatku keluar, dia mengangguk sedikit, nada bicaranya santai, seolah hasilnya sudah jelas. Aku tahu kau akan baik-baik saja. Aku tersenyum tipis, membuka pintu mobil, dan masuk. Pria sibuk sepertimu secara pribadi mampir? Aku khawatir, katanya, menyerahkan sebotol air padaku. Gerakan itu begitu alami sehingga terasa seperti kebiasaan. Jadi, aku ingin melihat sendiri. Aku mengambil air, memutar tutupnya, menyesap sedikit, lalu memiringkan kepalaku untuk menatapnya. Dan sekarang setelah kau melihat, bagaimana menurutmu? Aku pikir kau bahkan lebih tenang dari yang kuperkirakan. Bayu berkata, menutup pintu dan berjalan ke kursi pengemudi. Saat dia menyalakan mobil, dia bertanya, apa selanjutnya? Bagaimana kau berencana menghadapi Arya Putri dan Desi? Apa yang perlu dihadapi? Aku bersandar, suaraku santai. Biarkan saja hukum yang menanganinya. Aku berbalik untuk melihat keluar jendela. Mataku setenang danau tanpa riak. Mereka tidak lagi pantas mendapatkan sedetik pun waktuku. Bayu hanya mengangguk sedikit dan tidak berkata apa-apa lagi. Mobil perlahan masuk ke lalu lintas. Keheningan singkat menyelimuti mobil. Aku menyandarkan kepalaku ke kursi, melihat pemandangan menjauh di belakang kami. Namun hatiku tidak setenang penampilanku. Drama ini, meskipun tampaknya merupakan kemenangan penuh bagiku, telah membuatku kehilangan seorang pria yang benar-benar kucintai selama 3 tahun, seorang teman yang kupercaya selama 10 tahun, dan sisa terakhir dari kepolosan yang kusisihkan untuk hubungan manusia. Harga itu tidak pernah murah. Apa yang kau pikirkan? Suara Bayu menarikku dari lamunanku. Aku menggelengkan kepala sedikit. Tidak ada. Ria. Dia memanggil namaku tiba-tiba. Suaranya lebih serius dari biasanya. Aku berbalik untuk menatapnya. Bayu masih menatap lurus ke depan di bawah sinar matahari. Garis-garis wajahnya bahkan lebih jelas, tajam, dan meyakinkan kokoh. Kau tidak sendirian, katanya sangat perlahan, sangat jelas, seolah ingin setiap kata meresap jauh ke dalam hatiku. Kau masih punya aku, entah kenapa, jantungku berdebar kencang. Hari-hari berikutnya ternyata tenang. Arya Putri dan Desi terlibat dalam serangkaian tuduhan, termasuk penipuan, fitnah, dan penggelapan pajak, secara resmi ditangkap. Yang menanti mereka adalah hukuman hukum yang ketat. Shirley Putri, setelah terbangun di rumah sakit dengan berita penangkapan putranya dan hampir seluruh asetnya hilang, mengalami gangguan total. Dia akhirnya dirawat di fasilitas psikiatri di mana dia dilaporkan masih hidup dalam delusinya sendiri, terus-menerus bergumam tentang putranya yang berharga dihancurkan oleh orang lain. Online, setelah kebenaran terungkap sepenuhnya, opini publik sepenuhnya berbalik. Dari menjadi target kritik, saya tiba-tiba dipuji sebagai panutan bagi wanita mandiri, seseorang yang berani membongkar pengkhianat dan membela kehormatannya sendiri. Klinik psikologi saya dibanjiri permintaan janji temu. Platform streaming tempat saya memegang saham utama melihat basis pengguna dan penilaiannya melonjak setelah insiden itu. Semuanya tampak menuju ke arah yang lebih baik. Tetapi saya tahu lebih baik daripada siapapun bahwa beberapa luka, bahkan setelah tertutup di permukaan, meninggalkan bekas luka yang sangat panjang di bawahnya. Suatu hari,
Aku sedang di kantorku mengatur berkas ketika asistenku mengetuk dan masuk. Nona Ria, Bapak Anggara ada di sini untuk bertemu Anda. Dia tidak punya janji. Aku mendongak, sedikit terkejut, suruh dia masuk. Sesaat kemudian, Bayu masuk. Dia mengenakan jas hitam yang sangat pas yang menonjolkan tubuhnya yang tinggi dan ramping, membuatnya menonjol dengan kehadiran yang tenang namun kuat. Aku menatapnya, setengah bercanda. Orang sibuk sepertimu punya waktu untuk mampir begitu saja? Aku sedang di sekitar sini, jawabnya singkat, meletakkan folder dokumen di mejaku. Apa ini? Tanyaku penasaran, mengambilnya. Buka saja. Aku membuka folder dan mengeluarkan kertas-kertas di dalamnya. Saat aku melihat judul di halaman pertama, aku membeku. Itu adalah perjanjian pengalihan saham. Aku membalik beberapa halaman lagi, keterkejutanku bertambah dengan setiap halaman. Ini. Bayu berdiri di dekat meja, suaranya tenang seolah sedang membicarakan sesuatu yang biasa. Sebelum mereka sepenuhnya terbongkar, Arya Putri dan Desi menyewa firma PR untuk menyerangmu secara online. Pada saat yang sama, mereka diam-diam memanipulasi harga saham perusahaanmu, berharap bisa membalas dendam. Dia berhenti. Aku membeli semua saham yang mereka coba jual short. Sekarang semuanya milikmu. Aku melihat ke bawah pada perjanjian di tanganku. Itu mewakili 10% dari saham perusahaan yang tersebar. Angka itu tidak besar, tetapi dalam konteks situasi saat itu, untuk secara diam-diam mengakuisisi semuanya tanpa ada yang memperhatikan bukanlah tugas yang mudah. Aku sangat memahami upaya, waktu, dan perhatian yang telah diinvestasikan Bayu di balik lembaran kertas yang tampaknya ringan ini. Aku menatapnya, suaraku sedikit tercekat. Mengapa? Bayu menatap mataku, matanya sedalam dan setenang laut malam. Bukan karena banyak alasan seperti yang kau kira, katanya dengan senyum tipis, anggap saja aku membayar kembali hutang yang sangat lama. Hutang? Aku semakin bingung. Apa yang mungkin telah kulakukan untukmu yang begitu signifikan? Atas pertanyaanku, Bayu benar-benar tertawa. Itu tawa yang sangat tipis, tetapi menyimpan kehangatan langka, seperti matahari musim dingin di danau yang membeku. Cukup untuk menghilangkan sebagian kesuraman yang tersisa dalam diriku. Kau benar-benar tidak ingat? Tanyanya, perlahan menyegarkan ingatanku. 10 tahun lalu di final MMA nasional antar perguruan tinggi. Lawanmu mengalami keadaan darurat keluarga mendadak. Dia benar-benar putus asa di belakang panggung dan akan menyerah. Aku terdiam. Sebuah ingatan yang telah lama terkubur muncul kembali dengan samar. Kaulah yang pergi mencarinya, Bayu melanjutkan, suaranya pelan dan mantap. Kau duduk bersamanya selama hampir 1 jam, berbicara dengannya, menenangkannya, menariknya kembali dari ambang kepanikan. Pada akhirnya, dia masuk ring. Tidak hanya itu, dia bertarung dengan brilian dan menempati posisi kedua. Dan kau? Dia menatapku, senyum di matanya semakin dalam. Kau melewatkan pemanasanmu, melukai lenganmu di ronde pertama, dan tetap menang. Kata-kata Bayu membawaku kembali ke sore itu. Kenangan-kenangan yang terfragmentasi menyatu. Aku pikir aku memang melakukan itu. Gadis itu adalah adikku, kata Bayu lembut. Aku benar-benar terkejut. Dia menatapku, suaranya semakin dalam. Dia pernah memberitahuku bahwa kau adalah penyelamatnya, orang yang mengubah hidupnya. Jika bukan karenamu hari itu, dia mungkin sudah menyerah pada segalanya untuk selamanya. Bayu melangkah lebih dekat, meletakkan tangannya dengan ringan di meja di depanku. Dia sedikit membungkuk. Tatapannya terkunci padaku, begitu tegas dan serius hingga tidak ada ruang untuk keraguan. Jadi, Ria. Suaranya sangat pelan, tetapi setiap kata jelas. Sekarang, giliran saya untuk melindungimu. Aku bahkan tidak tahu bagaimana Bayu dan aku meninggalkan kantorku. Pikiranku terus-menerus memutar ulang kata-kata terakhirnya. Sekarang giliran saya untuk melindungimu. Aku tidak tahu kapan itu terjadi, tetapi di sudut hatiku yang dalam, tempat yang telah lama tertutup debu setelah begitu banyak kekecewaan dan pengkhianatan, sesuatu tampak perlahan-lahan meleleh. Bayu berkata dia ingin merayakan kemenanganku yang indah dan mengundangku makan malam. Aku tidak menolak,
tetapi dia tidak membawaku ke restoran mewah. Sebaliknya, dia mengemudikan mobil menyusuri gang kecil dan berhenti di depan kedai makan keluarga sederhana. Tempat itu tidak besar, furniturnya sederhana, bahkan sedikit usang, tetapi justru kesederhanaan itulah yang memberinya kehangatan unik. Pemiliknya adalah seorang wanita tua berwajah ramah. Wajahnya selalu tersenyum lembut. Saat dia melihat Bayu, dia keluar menyambutnya dengan hangat. "Bayu, kau di sini, seperti biasa hari ini?" "Ya, seperti biasa." "Tolong, Bu Nur," jawab Bayu secara alami, nada suaranya akrab dan santai. Dia kemudian memiringkan kepalanya ke arahku. "Dan seporsi iga babi asam manis spesial Anda, tolong." Dia berhenti, senyum tipis di bibirnya. Dia suka yang manis? Aku mendongak menatapnya. Sedikit terkejut. "Bagaimana kau tahu aku suka yang manis?" Bayu seolah membaca pikiranku, menjawab datar. "Adikku memberitahuku. Dia bilang kau membelikannya bubble tea full gula setelah pertandingan hari itu." Aku tertawa. Aku tidak percaya seseorang mengingat detail kecil seperti itu setelah 10 tahun. Makanan datang dengan cepat. Itu lezat, tidak mencolok atau rumit, tetapi memiliki kehangatan yang menenangkan dari masakan rumahan. Itu adalah jenis makanan yang menenangkan jiwa dari gigitan pertama. Bayu dan aku makan dan berbicara tentang kuliah, tentang tahun-tahun kami membangun karir, tentang kenangan lama yang kami kira sudah kami lupakan, dan tentang pemikiran kami saat ini tentang pekerjaan dan kehidupan. Aku tiba-tiba menyadari kami memiliki banyak kesamaan yang mengejutkan. Kami berdua menikmati olahraga yang menantang, menyukai drama kriminal, dan bahkan memiliki kemiripan yang aneh dalam makanan yang tidak kami sukai, selera estetika, dan kebiasaan sehari-hari kecil. Itu adalah chemistry alami yang tidak memerlukan usaha, tidak ada kepura-puraan, tidak ada yang harus mengubah diri menjadi versi yang diinginkan orang lain. Dalam 3 tahun bersama Arya Putri, aku tidak pernah sekalipun merasa seperti ini. Dengannya, aku selalu harus memaksakan diri menjadi pacar sempurna yang dia bayangkan. Menghaluskan semua sisi tajamku, menyembunyikan kecerdasanku, berpura-pura naif, mencoba menjadi putri manis dan lembut yang bisa dihibur dengan uang dan pujian kosong. Aku dulu berpikir itu cinta. Baru sekarang aku mengerti, cinta sejati tidak pernah tentang kepura-puraan atau penenangan tanpa syarat. Itu adalah harmoni antara dua jiwa yang menarik. Perasaan bertemu seseorang yang tidak mengharuskanmu mengecilkan diri atau bersinar terlalu terang. Seseorang yang hanya dengan menjadi dirimu sendiri sudah cukup untuk menggerakkan hatinya. Ria. Bayu tiba-tiba meletakkan sumpitnya, tatapannya tertuju pada wajahku, lebih fokus dari biasanya. Aku mendongak. Dia menatapku selama beberapa detik sebelum bertanya perlahan. "Apa kau pernah berpikir tentang orang seperti apa yang ingin kau bersama?" Pertanyaan itu membuat jantungku berdetak sedikit lebih cepat. Aku menunduk, berpura-pura tenang saat mengambil sepotong daging babi dan menjawab dengan nada setengah bercanda. "Yah, pertama dia harus bisa mengalahkan saya dalam pertarungan, mengalahkan saya dalam debat, dan sebaiknya lebih kaya dari saya." Itu adalah kalimat yang sering saya gunakan untuk mengalihkan pertanyaan tentang kehidupan cinta saya. Cukup lucu untuk menghentikan pertanyaan lebih lanjut. Namun cukup absurd sehingga tidak ada yang menganggapnya serius. Tapi yang mengejutkan saya, Bayu mendengarkan dan kemudian mengangguk serius. "Dalam hal MMA, saya tidak bisa mengatakan saya seorang juara," katanya dengan tenang. "Tapi sebagai mitra sparring Anda, saya seharusnya cukup memenuhi syarat." Aku menatapnya, tidak bisa menahan senyum. Dia melanjutkan dengan ekspresi tenang yang sama seolah menjelaskan kesepakatan bisnis. "Adapun mengalahkan Anda, saya adalah presiden tim debat di kampus. Jika Anda ingin berdebat tentang topik apapun, saya siap untuk melangkah jauh dengan Anda." Dia berhenti. "Adapun uang." Mendengar ini, Bayu dengan santai mengeluarkan kartu hitam dari dompetnya dan meletakkannya di atas meja di depanku. Suaranya begitu tenang, hingga hampir acuh tak acuh. "Tidak banyak, tapi seharusnya cukup untuk Anda belanjakan." Aku menatap kartu itu, sesaat tidak yakin bagaimana harus bereaksi. Aku tentu saja mengenalinya. Itu bukan hanya kartu kredit.
Itu adalah simbol kelas yang berdiri di puncak kekuasaan dan kekayaan. Aku selalu berpikir Bayu hanyalah pemilik perusahaan keamanan besar yang sukses dan cakap, mengesankan. Tetapi dalam ranah imajinasi, aku tidak pernah menyangka bahwa dia adalah tipe orang yang dengan santai menyembunyikan identitas aslinya di balik penampilan yang begitu rendah hati. Aku mendongak menatapnya. Bayu menatap mataku, suaranya mantap. Ayah saya adalah ketua dari perusahaan Anggara. Dia berhenti seolah menyebutkan sesuatu yang biasa saja. Perusahaan keamanan hanyalah proyek sampingan yang saya mulai karena saya tertarik. Perusahaan Anggara. Nama itu saja sudah cukup membuat seluruh dunia bisnis duduk dan memperhatikan. Aku menatap pria yang duduk di seberangku, sesaat kehilangan kata-kata di depannya. Apa yang selalu kuanggap sebagai latar belakang keluarga yang baik dan pendidikan yang istimewa tiba-tiba tampak begitu biasa. Bayu menatapku dengan tenang, matanya lebih dalam dan lebih lembut dari biasanya. Lalu dia bertanya perlahan, "Jadi, Nona Ria Chandra?" Senyum tipis menyentuh bibirnya, matanya mengandung hiburan dan keseriusan langka. "Dengan kualifikasi ini, apakah saya memenuhi standar untuk pasangan hidup ideal Anda?" Wajahku langsung memerah. Jika bukan karena pencahayaan hangat di restoran, ketidaknyamananku akan terlihat jelas. Aku mencoba menjaga suaraku tetap mantap. "Bisakah aku memikirkannya?" Bayu tersenyum, tatapan lembut yang langka di matanya. "Tentu saja," dia kemudian bertanya, suaranya pelan. "Berapa lama?" Aku menatapnya. Entah kenapa, pada saat itu, semua pertahanan di sekitar hatiku melunak. Aku tersenyum dan menjawab perlahan, "Apakah seumur hidup cukup lama?" Kali ini giliran Bayu yang membeku. Sesaat, ketenangan di wajahnya menghilang, digantikan oleh keterkejutan tulus, yang dengan cepat berubah menjadi senyum cerah. Itu adalah senyum terindah yang pernah kulihat di wajahnya. Tidak lagi tenang dan pendiam, tetapi seperti seorang pemuda yang baru saja menerima hadiah paling berharga setelah bertahun-tahun menunggu. Dia menatapku, suaranya pelan tapi jelas, setiap kata mendarat langsung di hatiku. "Baiklah." Dia mengangkat alis, senyum di bibirnya semakin dalam. "Kau punya kesepakatan. Bayu dan aku akhirnya bersama. Tidak ada lamaran yang besar dan menggemparkan. Tidak perlu pengumuman publik yang mencolok agar dunia tahu. Semuanya terjadi secara alami, sempurna, seolah setelah semua jalan memutar dan badai, kami memang ditakdirkan untuk berdiri berdampingan sejak awal." Bayu sama sekali tidak seperti Arya Putri. Dia tidak manja, tidak menggunakan kata-kata manis untuk memenangkan hatiku, dan tidak tertarik menciptakan gerakan romantis yang megah tapi kosong. Dia akan serius berdebat detail dalam acara kriminal denganku, dengan santai menggodaku karena buruk dalam permainan video, dan kemudian dengan tenang duduk di sampingku untuk mengajariku langkah demi langkah. Pada malam-malam ketika aku tenggelam dalam pekerjaan dan lupa waktu, dia tidak akan mengatakan sepatah kata pun, tetapi hanya akan mencabut laptopku, mengangkatku ke pelukannya, dan membawaku pulang untuk beristirahat. Dia tidak pernah memperlakukanku seperti perhiasan rapuh yang perlu dimanjakan, juga tidak menempatkanku di atas pedestal untuk dipuja. Di matanya, aku selalu menjadi pasangan setaranya. Kami bisa berdiri bahu-membahu, berdebat, saling mendukung, dan menjalani hidup yang sangat panjang bersama. Dengannya, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku mengerti bagaimana rasanya damai tanpa terkekang. Bebas, namun masih memiliki tempat untuk kembali. Aku bisa pergi bersamanya untuk makan bakso di warung pinggir jalan tanpa riasan, hanya mengobrol tentang hal-hal sepele. Aku juga bisa mengenakan gaun malam yang indah, dan muncul bersamanya di gala masyarakat kelas atas yang paling eksklusif. Dengan tenang menerima setiap tatapan tanpa perlu mengecilkan diri atau berpura-pura menjadi orang lain. Aku bisa menjadi Ria Chandra, juara MMA. Ria Chandra, psikolog klinis. Ria Chandra, pemegang saham utama. Dan pada saat yang sama, aku juga bisa hanya menjadi pacar Bayu, tetap pria yang utuh tanpa harus memotong bagian dari diriku. Setelah peristiwa yang penuh gejolak itu, hidupku secara bertahap kembali ke orbitnya, tidak hanya kembali normal, tetapi tampaknya lebih cerah dari sebelumnya. Adapun Arya Putri dan Desi, mereka telah lama menghilang dari duniaku.
Kudengar karena bukti kejahatan mereka begitu jelas dan tuduhannya begitu banyak. Keduanya dijatuhi hukuman lebih dari 10 tahun penjara. Adapun Shirley Putri, setelah dirawat di rumah sakit jiwa, dia terus hidup hari demi hari dalam delusinya sendiri, tanpa henti bergumam tentang putranya yang berharga dihancurkan oleh orang lain. Keluarga yang hidup dari keserakahan, penipuan, dan skema keji akhirnya membayar harga untuk semua yang telah mereka lakukan. Dan baru saat itulah aku benar-benar mengerti bahwa bab-bab tergelap dalam hidupku akhirnya berakhir. Yang menantiku bukan lagi pengkhianatan, perhitungan, atau luka lama, tetapi masa depan yang sama sekali baru. Bersinar, jernih, dan penuh cahaya. Terima kasih telah bertahan sampai akhir.